Ya, kita tiba di segmen akhir dialog kita mengenai reformasi setengah hati, mengenai keputusan Menteri mencabut larangan untuk rapat di hotel. Ibu Rini, Ibu tadi sempat bilang keputusan tanggal 1 April, efektif 1 April. Semua daerah sudah siap, sudah tahu begitu? Belum sih, mestinya belum tahu. Kalau dia baca di media mestinya dia tahu, tapi kami belum, karena kan baru hari Rabu kemarin, begitu ya. Tapi kita dalam waktu dekat kita akan segera mensosialisasikan mengenai hal ini. Berarti untuk mengenai sanksi apa segala macam berarti belum bisa ya, juga dong kalau diterapkan. memang peraturan menteri itu kan tidak boleh mengatur sanksi, ya, yang nggak boleh mengatur sanksi itu kan undang-undang. Tapi kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan, di situ memang diatur mengenai sanksi kepada pejabat pemerintah yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Itu bisa ada. Ya? Jadi kita akan kaitkan ke sana. Artinya bahwa di sana juga diatur mekanisme bagaimana pengawasannya oleh Inspektorat Jenderal atau Inspektorat gitu. Jadi sebetulnya nanti karena Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan juga baru ditandatangani ya pada akhir masa pemerintahan Presiden SBY juga ada ini baru mulai kita sosialisasikan juga. Jadi sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran masyarakat terhadap pemberian sanksi kepada pejabat pemerintah yang melakukan itu, karena Undang-Undang Nomor 30 ini memang dibuat untuk melindungi masyarakat dari ketidaksewenangan pejabat pemerintah. Artinya bahwa kami menginginkan bahwa semua anggaran yang ada di Republik ini sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, gitu. Mengenai anggaran tadi, angkanya Ibu adalah 5,1 triliun selama kemarin sempat diterapkan ya. Dengan adanya perubahan seperti ini lagi, berarti akan ada pengurangan dari penghematan dong. Iya, tapi kan setidaknya dengan permen ini kan kita akan melakukan seleksi tadi, selektif kan, artinya bahwa di hotel tuh memang ya masih diperbolehkan dengan secara selektif. Dan seperti Pak Nugroho mungkin menyampaikan bahwa kemarin anggaran sudah dihilangkan, tapi setahu saya memang tetap ada anggaran untuk rapat-rapat di hotel karena itu sudah ada standar biaya umumnya, memang ada rapat di sana. Memang kelemahannya di dalam sistem anggaran ini seolah-olah yang tidak bisa menghabiskan anggaran itu kinerjanya menjadi buruk. Sebetulnya ya. Nah, jadi memang sehingga di akhir tahun semua lomba-lomba menghabiskan anggaran begitu. Jadi memang betul, saya setuju dengan sampaikan oleh Pak Rian Nugroho tadi bahwa memang harus ada perbaikan. Sebetulnya Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan permen yang memberikan reward ya bagi yang bisa melakukan penghematan, maka itu akan dijadikan reward untuk tahun anggaran berikutnya, begitu sudah ada ya. Tapi tetap saja seluruh instansi pemerintah menjadi terjebak itu tadi. Kalau tidak menghabiskan anggaran, kita penyerapannya ini kurang penyerapannya gitu ya. Jadi dan ini juga yang diperbaiki, bukan hanya masalah penyerapannya, perencanaannya juga harus diperbaiki. Jadi kadang-kadang tidak ini. Pak Rian, solusinya bagaimana Pak? Dengan adanya sosialisasi mungkin yang belum juga berjalan seperti itu? Nomor satu, kita perlu mengapresiasi pekerjaan dari Menpan, juga upaya Kementerian Keuangan. Tetapi yang sadari adalah kita itu harus paham bahwa keberhasilan Indonesia untuk masuk menjadi negara unggul itu adalah dimulai dari keberhasilan reformasi birokrasi. Maka tadi ketika saya lihat tagline-nya dari Berita Satu bahwa reformasi setengah hati, ini adalah kritik bagi kita. Bahwa untuk melakukan reformasi birokrasi nomor satu kita harus cermat. Untuk cermat, salah satunya adalah kebijakannya itu harus cermat juga. Kalau kebijakannya tidak cermat, maka reform kita nggak cermat. Apa-apa yang udah ada sekarang kita perlu tingkatkan kualitasnya, seperti Bu Rinti sampaikan, saya sepakat sekali. Contohnya ketika Kementerian Keuangan mengeluarkan permen tentang yang namanya insentif bagi organisasi yang efisien. Pertanyaannya, apakah BPKP melihat itu sebagai sebuah kinerja? BPKP tetap lihat penyerapannya. Nah, bagaimana nanti Menpan juga bisa merapikan dan mengharmonisasikan antar kebijakan reformasi birokrasi. Jadi bottom line-nya adalah nomor satu, kita harus memberikan kepercayaan kepada Menpan untuk memimpin reformasi birokrasi. Nomor dua, Menpan harus memimpin secara cermat dan mengkoordinasikan satu sama lain. Ada satu note kecil saja kepada Pak Zaim tadi. Sepengetahuan saya di dalam kajian kita pada praktek birokrasi yang ada, sekarang itu tidak cukup banyak kasus di mana birokrasi itu birokrat pergi ke sebuah tempat memanjang-panjangkan sudah nggak ada lagi. Dengan prinsip ad cost itu sangat berat resikonya. Jadi dengan demikian birokrat sudah cukup mengalami perubahan, kemudian reformasi jalan. Bottom line-nya adalah kita harus bersama-sama mengambil reformasi birokrasi dengan satu catatan bahwa tanpa reformasi birokrasi yang cermat,
maka nggak terbukti, nggak terbentuk sebuah birokrasi yang cermat. Dan ini kata kuncinya adalah bagaimana kita mengembangkan kebijakan publik di sektor reformasi birokrasi yang betul-betul unggul. Bottom line-nya, tadi Bu Rini katakan, kalau buat kebijakan harus dianalisis, nggak boleh ujuk-ujuk. Nanti kalau ujuk-ujuk nanti seperti sekarang kita bilang, ganti menteri, ganti aturan. Jangan ganti menteri, satu menteri pun aturannya ganti-ganti. Nah, jadi masalah nanti kan ini kan, ya kita punya menteri nanti kan diketawakan atau dibully oleh publik, dan kita nggak mau menteri kita dibully publik. Karena begitu menteri dibully oleh publik, maka kepercayaan kepada pemerintah turun, dan kita harus jaga ini. Baik, Pak Rian, terima kasih. Pak Zaim, mungkin sebagai closing statement singkat saja. Ya, saya ingin menanggapi dua hal itu. Pertama soal pengawasan tadi, ini betul-betul harus ketat ya, karena semua formalitas bisa dipenuhi, tapi ada lubang-lubang yang selalu bisa dipakai untuk mencari celah ya. Yang kedua soal tadi politik anggaran kita ini memang menurut saya politik anggaran yang tidak waras. Bayangkan menghambur-hamburkan uang dianggap prestasi, ya kan? Dan sampai tidak ada mekanisme bagaimana uang itu dihemat dan mengembalikan sisa uang itu. Dan satu lagi yang terakhir, jangan lupa bahwa uang ini adalah hutang. Ini adalah hutang bangsa ini kepada industri perbankan asing yang kemudian dibebankan kepada masyarakat untuk membayar. Jadi para pegawai negeri itu harus menyadari bahwa mereka betul-betul membebani masyarakat dengan perilakunya yang tidak benar ini gitu. Jadi ada kesadaran moral juga yang harus ditanamkan, saya rasa. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Rini, Bapak Zaim dan juga Bapak Rian di Grand Studio atas dialog kita pagi hari ini. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Jurnal Pagi akan segera kembali.